Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tak, 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 tak. Haleluya, puji Tuhan. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, engkong, emak, nenek, mbak, juga opung, tulang, amburu, namburu, paman, cece, sopu, sobo, juga bapak tua, bapak udah, inang tua, inang muda, amang buru, namburu, kakak, abang, atau akang juga, adik-adik, kakak-kakak, semua Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan malam ini ya kita akan mendengarkan, atau sore menjelang malam kita akan mendengarkan renungan firman Allah dalam Ulangan 6, ayat yang tidak asing bagi kita semuanya, ayat 6 dan 7. Saya tidak akan membawa secara lengkap, tapi 6 dan 7 saja. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ada tema kita adalah perintah yang utama. Perintah yang utama itu sebenarnya simple, mengasihi Allah itu ya. Kalau kita mendapat dalam hukum 10 hukum Allah, Ten Commandments, di mana dikatakan 4 hukum itu mengasihi Allah, 6 hukum mengasihi manusia. Ya, tapi ini hukum utamanya adalah mengasihi Allah. Dengan jelas dikatakan yang pertama ada 3 dengan jelas, dengan segenap hati. Dengan segenap hati, lebab itu hati, jantung ya. Itu berbicara soal kalau orang mengasihi Allah itu adalah menundukkan seluruh atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, menempatkan segala perasaan, pikiran dan sikap hati kita di bawah kehendak Tuhan, di bawah kehendak Tuhan. Jadi di hati kita ini kadangkala ada senang, ada susah, ada sedih, ada sayang, ada benci, ada iman. Kadangkala benci bisa menguasai kita, benci nggak suka bisa membuat kita terlempar dari kasih karunia Allah itu. Tetapi Tuhan katakan supaya kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi menundukkannya kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam hidup kita ini, itu kita tundukkan kepada Tuhan. Supaya dengan demikian kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang hatinya nggak beres. Ya, mulutnya mengasihi Tuhan, tapi masih tipu sana, tipu sini. Masih selingkuh sana, selingkuh sini. Jadi masih judi sana, judi sini, dan lain sebagainya. Hati ini perlu beres di hadapan Tuhan. Ketika kita mengasihi Allah, mau melakukan hukum perintah yang utama itu, kita tidak akan lepas dari mengasihi Allah. Dan ketika kita mengasihi Allah, kita tidak lepas dari hati yang betul-betul kita persembahkan kepada Tuhan. Tadi pagi saya berkata bagaimana itu keluarga dari Yusuf dan Maria, tempat wadah mereka melakukan Yesus bertumbuh. Jadi kita tahu bahwa Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang menjaga hati dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dan saya berharap juga demikian, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ini bukan sebuah mimpi, bukan. Dan ini kasih kita harus menjadi kenyataan, bukan kita sekedar bermimpi aku bisa mengasihi Tuhan, tidak. Ya, mengasihi Tuhan itu dalam tindakan nyata yang sekarang, yang saat ini. Satu contoh, ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau sakit enggak bersungut-sungut, bersyukur. Engkau sakit masih paksakan untuk baca firman Allah, masih paksakan untuk baca untuk berdoa. Karena apa? Anda tahu bahwa Tuhan akan menolong Anda. Anda tahu bahwa Tuhan itu senang ketika Anda dalam keadaan tidak berdaya, tapi Anda datang kepada Dia karena Anda mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu tidak pandang engkau dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun. Kau bisa melakukan
apa yang menyenangkan hati Allah. Satu contoh tadi yaitu berdoa, bukan mengeluh, aduh Tuhan, aduh Tuhan ini dan itu. Kata begini, kata satu, Tuhan aku sakit loh, betul ini sakit tulang-tulangku ini. Ya, tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Begitu, ya. Ada tindakan hati, ada tindakan iman, ada permohonan sekaligus kepada Allah. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan mengabaikan doamu. Jadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu bukan kemauan Anda, itu perintah yang dinyatakan Allah kepadamu. Makanya perhatikan perintah itu, kata firman Allah. Perhatikan. Karena banyak orang lalai untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Hanya sekedar saja mengasihi Tuhan. Tidak, Allah tidak ingin yang itu. Tapi dengan segenap hatimu. Dan Dia melihat seluruh tindakan hatimu. Di dalam hati itu juga ada pertimbangan, pemikiran, penalaran. Di hati juga mengambil keputusan apakah kita mau melakukan kebenaran atau tidak. Kalau kita mengambil keputusan untuk melakukan firman Allah, dahsyat! Dan itu harapan saya. Itu sebabnya saya berkata, pengurapan Allah, kekuatan Yesus, kekuatan Roh Kudus, energi Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita, menyertai jalan-jalan hidup kita, menyertai hati kita, supaya tetap bisa mengasihi Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan, karena kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Jadi tidak ada istilah kompromi itu, tidak ada, ya, tidak ada istilah kompromi. Yang kedua dikatakan, itu lebab tadi ya, lebab itu jantung atau hati. Itu di dalamnya termasuk sikap hati, tabiat kita. Makanya kalau Tuhan ada dalam hidup kita itu, puji Tuhan lah. Yang kedua dikatakan dengan segenap jiwa, nervous, ya, dengan segenap jiwa, di mana rasa haus, rasa berharap dan kasih sayang manusiawi itu bisa-bisa saja terjadi, ya, concern, sikap hati dan lain sebagainya, ya, itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, sama itu yang mengasihi dengan Tuhan berarti menundukkan segala keinginan jiwa kita ini untuk berada patuh di dalam kehendak Allah. Karena kalau roh, ya, kalau nafas kita berteriak, lalu kemudian ada yang mendukung, misalnya tubuh mendukung, dia akan bisa keluar. Dan Allah berkata harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Kadangkala ketika kita datang di malam hari, di saat kesendirian kita di hadapan Tuhan, kita hanya bisa melinang air mata. Saya tidak tahu kapan Anda mengalir air mata Anda terakhir kali ketika Anda berdoa di hadapan Tuhan atau berdoa untuk orang lain. Saya tidak tahu. Tapi saya sering berkata, jangan sampai kering air mataku dari mataku untuk jiwa-jiwa. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, kita juga mengasihi orang-orang yang terikat akan dosa, yang terikat akan setan, yang terikat akan segala pekerjaan si jahat, sehingga mereka tidak mampu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan itulah sebabnya kita perlu memberitakan kasih karunia. Ada kekuatan Tuhan yang supranatural untuk memberikan kekuatan bagi hati, yang memberikan kekuatan bagi jiwa, yang memberikan kekuatan bagi tubuhnya. Ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja itu karena kekuatan Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan jiwa yang kita miliki sehingga kita punya semangat yang tidak padam, fervent in spirit, api yang menyala-nyala dalam roh kita, roh yang menyala-nyala dalam hati kita, sehingga kita terus
punya semangat, punya kemauan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, yaitu etsem. Etsem itu adalah body. Nah, itu dengan segenap kekuatan dalam tubuh kita ini kadangkala ya penuh dengan hawa nafsu daging itu. Buah-buah daging ialah ya perzinahan, percabulan, perselisihan, pertengkaran, iri, pesta pora dan lain sebagainya. Nah, dikatakan oleh firman Allah supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Jadi dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kehidupan kita ini, ya itu penting. Karena apa? Jangan dengan apa kita menyerahkan tubuh kita ini kepada perzinahan, kita menyerahkan tubuh kita ini kepada keinginan si setan, melakukan apa yang dikehendaki oleh setan. Jangan. Makanya Tuhan bikin buah rohnya, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, dan kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan. Dan itu diberikan Tuhan bagi kita supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam sukacita Allah. Jangan hidup dalam daging. Makanya Tuhan katakan kalau kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Karena kadangkala kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan perhatikan apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Allah di sini bukan hanya berbicara soal monoteisme Tuhan, tapi bagaimana kita mau mengabdikan diri kita ini kepada Tuhan, ya, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, keloyalan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan dengan penuh komitmen, dengan penuh dengan segenap hati tadi, dengan penuh tanggung jawab tadi, sehingga perintah yang utama yaitu mengasihi Allah yang melibatkan tiga hal ini akan betul-betul menggapai hati Allah. Tadi pagi saya katakan bagaimana hidup Yesus yang pada endingnya adalah disenangi Tuhan dan disukai oleh manusia. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga mempunyai maksud yang baik bagi kita untuk kita bisa disukainya dan disukai oleh manusia. Jadi kalau kita sebagai orang percaya melakukan perintah yang utama, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan melibatkan diri dalam banyak hal. Kalau Anda baca dalam pasal 6 itu, bagaimana Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau rumahmu sudah diisi, kamu menempati tempat-tempat yang tidak kau usahakan, dan banyak kebun, banyak hasil-hasil yang Tuhan berikan itu kepadamu. Ingatlah akan Tuhan, ingat akan kasihmu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan hanya minta kepadamu engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatannya. Selanjutnya biarkan Tuhan menyatakan segala pembelaannya dalam usaha yang engkau lakukan. Baca Ulangan 28. Kalau engkau setia melakukan perintahku, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, maka ketika di mana saja engkau, Tuhan katakan, aku memberkati engkau. Jadi antara hukum utama dari Allah itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, ada korelasinya dengan kehidupan sehari-hari kita, dengan berkat yang akan kita peroleh. Dan Tuhan tahu. Dalam Matius 6 dikatakan di sana dengan jelas, kalau orang-orang yang tidak percaya itu mencari semuanya itu. Bapamu yang di surga mengetahui bahwa engkau membutuhkan semua itu, sandang, pangan, papan, rumah. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan menyediakan semuanya. Dikala saya muda tidak punya rumah, Tuhan berikan rumah. Ya, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri. Asal kita berada mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan manipulasi, bukan dengan provokasi. Hari ini banyak orang manipulasi, provokasi. Tapi saya berharap Anda sebagai orang-orang yang menjadi orang-orang yang motivator dalam mendukung orang-orang lain supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan engkau akan menikmati yang baik dari Tuhan. Tuhan diberkati, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagukan. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, perintah utamamu kami mau lakukan yaitu mengasihi Engkau, karena kami tahu
ada dampak-dampak positif bagi kami ketika kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang manipulatif atau orang-orang yang provokatif, tapi kami menjadi orang-orang yang bisa memotivator orang lain untuk bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sungguh kepada Tuhan. Berkati firman, berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi presiden dan wakil presiden. Tuhan tetap berikan hikmat akal budi dari surga dalam hidupnya, dalam menjalankan roda pemerintah. Para menteri juga Tuhan tolong mereka juga Tuhan Yesus. Para gubernur, lurah, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang dari Allah. Jangan ada lagi orang-orang yang serakah mengisap darah rakyatnya sendiri oleh karena perbuatan-perbuatan mengambil dana bantuan sosial hanya untuk kepentingan diri dan golongan. Oh Bapa di surga, ampuni mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Kalau engkau sakit, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa, taruh tanganmu di atas kepala bagi yang COVID dan di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau menyatakan kebaikan dan kemurahan kepada mereka Tuhan. Dan ulurkan tanganmu menyembuhkan mereka. Dan kami yakin dan percaya engkau punya kuasa, punya kekuatan untuk menyembuhkan mereka. Sekarang ulurkan tanganmu mengangkat segala sakit penyakit COVID mereka dari tubuh mereka, dari hidup mereka. Jangan ada lagi roh kematian dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, selamatkan mereka semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Kami tetap percaya COVID pasti berlalu dalam nama Yesus. Dan Tuhan menyembuhkan mereka saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang sakit, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah melihat mereka yang menumpangkan tangan atas hidup mereka. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan Yesus. Mari engkau tumpangkan tangan atas mereka dan angkat segala sakit penyakit mereka. Ulurkan tanganmu itu Tuhan untuk mengangkat segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Percaya Tuhan mau menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, engkau baik bagi mereka. Selalu ada belas kasihan Tuhan bagi mereka. Pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka-mereka yang punya dampak, kami berdoa kepada mereka Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu, nyatakan kemurahan bagi mereka. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka yang mengangkat tangan saat ini. Dengarkan firman Allah. Aku serahkanlah segala kekhawatiran, persoalan, permasalahan aku yang melihara engkau. Mari datang kepadaku, hai kami yang letih lesu dan berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jangan pakai jalan pintas. Jangan pakai jalan-jalan yang tidak dirahmati Tuhan. Jangan. Sabarlah, sabar. Pasti ada jalan keluar. Minta kekuatan Tuhan. Hadir dalam hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hadir dalam kehidupan mereka. Hadir dalam kehidupan mereka. Hadir dalam kehidupan mereka. Pulihkan hidup mereka Tuhan, pulihkan usaha mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan finance mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat-saat yang menegangkan sekarang ini Tuhan, di mana manusia mudah tersinggung melakukan hal-hal yang tidak menghargai lagi kehidupan orang lain. Bapa di surga, ditambah dengan situasi pandemi yang begitu berat mungkin dihadapi mereka, sehingga mereka lepas kontrol dan lepas kendali. Tuhan, hamba berdoa kepada bangsa ini. Kau berkata berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Engkau. Kami berdoa Tuhan, sehingga mereka semuanya tetap dalam kekuatan Tuhan dan dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Karena kami tahu kalau seseorang sudah sampai berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan, kami yakin Tuhan pasti menolong mereka dan Tuhan pasti terus memberikan kekuatan sampai tiba saat pertolongan itu bagi mereka.
Terima kasih Bapa, kepada siapa kami harus berteriak kalau bukan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Hanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kebaikan-Mu bagi mereka, datanglah pertolongan-Mu bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih bagi Anda yang mau menerima kelahiran baru dalam hidup Anda. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka ingin mengalami kelahiran baru dalam Tuhan. Mereka rindu bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga, menyenangkan masyarakat. Tapi mereka gagal dengan segala ikatan dosa yang mereka punya. Rantai dosa yang mereka miliki. Dalam nama Yesus sekarang ini putus, dalam nama Yesus Kau putuskan mereka Tuhan Bapa. Kau datang, buka hatimu, datang kepada mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus, baptiskan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama seperti Engkau mengubah hamba-Mu, mengubah Saulus menjadi alat-Mu Tuhan, pakai juga mereka, sehingga mereka mengatakan, wow, hebat Yesus, hebat, luar biasa. Orang yang selusa itu masih bisa diubah Tuhan, oh Tuhan. Sehingga banyak perkataan-perkataan seperti itu yang akan keluar dari orang-orang di sekitarnya yang melihat dahulu hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi mereka karena Engkau datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena hamba-Mu dulu ada bersama-sama dengan kehidupan yang tidak baik. Dan itu sebabnya hamba juga menaruh hati kepada mereka untuk mereka bisa mengalami seperti yang hamba mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau bebaskan mereka. Terima kasih Tuhan. Selalu ada belas kasihan Tuhan kepada mereka, pertolongan Tuhan kepada mereka. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Kau berikan kepada mereka, buat pertolongan yang Kau berikan, pertobatan yang Kau berikan bagi mereka. Dan kalau Engkau orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tantangan dan mari kita berada ikuti dosa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Aku mengaku segala dosa dan kelemahanku Tuhan yang pernah kulakukan kepadamu. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang maha suci itu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kubuka hatiku untuk-Mu Tuhan. Masuklah dalam hatiku, masuklah menguasai menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat dalam hidup. Terima kasih saat ini ku percaya menerima hidup kekal-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa buat keselamatan mereka. Terima kasih buat perpindahan yang Kau lakukan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mereka juga anak-anak remaja
Kami tidak ingin anak-anak remaja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi kami rindu anak-anak remaja melakukan apa yang baik. Khususnya mereka-mereka yang masih teenager, Tuhan, sedang mencari jati diri mereka. Tuhan, tolong mereka, Bapa, bertemulah dengan Engkau. Sama seperti Engkau bertemu dengan Sandra, Mesa, Abednego, Daniel, dan bertemu dengan Timotius, bertemu di mana dengan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga anak bangsa adalah anak yang membanggakan negerinya, orang tuanya, bangsanya. Terima kasih Tuhan, tenaga-tenaga medis Tuhan, para dokter, para perawat, para volunteer, bidan, mantri, semuanya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda yang sudah Anda yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, biar saya berdoa senantiasa urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, menyertai bangsa ini. Haleluya. Kalau malam ini Anda mau tidur, jangan lupa baca firman Allah, berdoa. Kalau Anda tidak bisa tidur itu karunia Allah, dan minta kepada Dia. Jangan pakai buat penenang, karena Tuhan mau datang kepadamu kalau engkau menyerahkan diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menahan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, apapun kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percaya. Mudahnya percaya. Jadi apa saja kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saya masih bisa menangis dengan orang-orang yang sedih, orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah. Itu sebabnya saya berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Saya berharap Anda mengalami pertolongan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Sabar kuncinya. Kalau kamu sabar, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tapi kalau sebelum sampai di situ, ada perkataan yang harus dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang ada, kesusahan apa yang sedang kita, ingatlah, Tuhan selalu ada bagimu. Puji Tuhan. Sehingga apa yang dipikirkan kita, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, tindakan apa yang kita lakukan, semua mencerminkan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Tidak akan kekurangan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Doa saya, urapan Allah, kuasa Allah senantiasa menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin.